Selamat datang di video edukasi pemantauan wilayah setempat atau PWS. Ini adalah cara untuk memantau cakupan imunisasi rutin dan melihat trennya di tiap wilayah menggunakan grafik, tabel, atau peta capaian. Ada 3 tujuan utama dalam PWS, yaitu 1. Menilai kinerja program. 2. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi untuk mencapai target cakupan imunisasi. 3. Mengetahui tingkat perlindungan terhadap PD3I di suatu wilayah. Ada 6 tahapan dalam pelaksanaan PWS. Pertama, menentukan sasaran imunisasi per desa. Sasaran program imunisasi adalah bayi, anak di bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Penentuan jumlah sasaran dijelaskan dalam tabel berikut ini. Kedua, menentukan target tahunan atau bulanan. Pengelola program imunisasi perlu menghitung target cakupan imunisasi bulanan berdasarkan target cakupan tahun berjalan. Contoh, jika target cakupan imunisasi bayi lengkap atau IBL dalam setahun adalah 100%, maka target per bulan yang harus dicapai adalah 8,3%. Ketiga, menghitung cakupan imunisasi per desa dan puskesmas. Cakupan imunisasi harus dihitung setiap bulan sehingga diperoleh cakupan pada bulan tersebut dan cakupan kumulatif sampai dengan bulan berjalan. Contoh, di Puskesmas Abdi Jaya, jumlah sasaran surviving infant dalam 1 tahun adalah 1.200. Sampai dengan bulan Mei, diketahui bahwa jumlah anak yang telah mendapatkan imunisasi campak rubella 1 sebanyak 350. Maka, cakupan imunisasi campak rubella 1 di Puskesmas Abdi Jaya sampai dengan bulan Mei adalah 29,2%. Keempat, membuat instrumen grafik, tabel, peta sesuai kebutuhan analisis. Petugas mengolah data cakupan imunisasi menjadi grafik, tabel, atau peta sesuai kebutuhan analisis, seperti tren kecenderungan dari cakupan imunisasi di wilayahnya, perbandingan cakupan imunisasi dengan target pada periode tertentu, perbandingan cakupan antigen yang diberikan pada usia yang sama. Contoh, cakupan imunisasi DPT HBHIB1 dengan BOPV2, PCV1, dan RV1, dan sebagainya. Kelima, melakukan analisis. Berdasarkan grafik atau tabel yang sudah dibuat, kemudian petugas melakukan analisis untuk menjawab beberapa contoh pertanyaan berikut. Bagaimana cakupan imunisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap bulannya? Apakah cakupan setiap bulannya sama? Bagaimana tren cakupan imunisasi dari waktu ke waktu? Jika cenderung menurun, apa penyebabnya? Tentukan persentase left out dan drop out, serta jumlah zero dose. Keenam, menyusun dan memonitor rencana tindak lanjut. Setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun dan memantau rencana tindak lanjut. Hasil PWS dilaporkan kepada pimpinan serta disampaikan dalam pertemuan teknis bulanan seperti lokakarya mini di Puskesmas. Di sini, capaian program dibahas, masalah diidentifikasi, dan rencana operasional disusun. Analisis PWS juga dibahas dalam pertemuan lintas sektor, melibatkan camat, kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, dinas pendidikan, dan Kementerian Agama untuk mencari solusi bersama. Dari berbagai forum tersebut, contoh tindak lanjut yang disepakati meliputi perbaikan teknis oleh petugas imunisasi, perbaikan manajerial oleh pengelola layanan, penggerakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Yuk, kita lihat contoh penerapan PWS di Puskesmas Abdi Jaya. Puskesmas ini membawahi 5 desa. Dari grafik capaian imunisasi, terlihat bahwa cakupan DPT HB-HIB3 per bulan di 4 desa cenderung mengalami penurunan. Beberapa penyebab yang teridentifikasi berdasarkan contoh tersebut antara lain, keterlambatan distribusi vaksin, banyaknya keluarga yang keluar wilayah saat Ramadan atau musim libur lainnya, orang tua bekerja sehingga anak dibawa ke klinik atau rumah sakit swasta untuk mendapatkan dosis lanjutan, namun tidak dilaporkan ke puskesmas, dan anak mengalami demam setelah imunisasi sebelumnya sehingga tidak kembali untuk dosis lanjutan. Sebagai tindak lanjut, berikut contoh langkah perbaikan yang dilakukan. Memastikan stok vaksin aman lewat pemantauan aplikasi Smile, mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anaknya, atau imunisasi kejar.
memberikan edukasi soal pentingnya imunisasi dan keamanannya bagi anak. Contoh lainnya adalah penerapan PWS pada imunisasi ganda, DPT-1, PCV1, BOPV-2, dan RV1 serta MR2 dibandingkan dengan DPT-4. Hasil analisis grafik menunjukkan perbedaan cakupan meskipun jadwal pemberiannya bersamaan. Penyebab yang ditemukan dari contoh tersebut adalah ada penolakan dari orang tua terhadap imunisasi ganda. Petugas terlambat melakukan permintaan vaksin sehingga menyebabkan salah satu jenis vaksin habis atau stock out di puskesmas. Keraguan vaksinator untuk melakukan imunisasi ganda. Langkah perbaikan yang diterapkan berdasarkan contoh adalah edukasi kepada orang tua bahwa imunisasi ganda itu aman dan penting untuk perlindungan anak secara cepat dan efisien. Pastikan semua vaksin selalu tersedia di puskesmas dengan memantau stok secara real-time melalui aplikasi Smile dan ajukan permintaan saat stok tersisa untuk seminggu kebutuhan atau stok minimal. Memberikan penguatan kepada vaksinator agar lebih percaya diri dalam memberikan imunisasi ganda. Contoh berikut ini adalah penerapan PWS menggunakan data LO dan DO. Berdasarkan data bayi lahir dan cakupan imunisasi BCG tahun 2024, dilakukan perhitungan angka LO dan data cakupan imunisasi DPT HBHIB3 dikurangi DPT HBHIB1 digunakan untuk menghitung angka DO di tiap desa. Nilai LO dan DO yang melebihi 5% menjadi indikator penting untuk ditindaklanjuti. Hasilnya, LO di atas 5% ditemukan di Desa Sentosa, Jaya, dan Sanjaya. Wilayah yang diketahui memiliki akses cukup jauh dari puskesmas. Sebagai solusi, dilakukan penambahan posyandu di desa-desa tersebut. Sedangkan DO di atas 5% tercatat di Desa Makmur dan Sentosa. Beberapa anak tidak kembali untuk imunisasi lanjutan karena orang tua tidak tahu jadwalnya atau khawatir akibat demam setelah imunisasi sebelumnya. Untuk mengatasi contoh kasus seperti ini, puskesmas meningkatkan edukasi kepada orang tua mengenai jadwal imunisasi, pentingnya kelengkapan imunisasi, serta keamanan vaksin. Setelah menganalisis angka LO dan DO dari tabel sebelumnya, data tersebut kemudian dipetakan untuk melihat distribusi cakupan imunisasi dan kasus PD3I di wilayah kerja Puskesmas Abdi Jaya. Desa Sentosa menjadi perhatian utama. Cakupan imunisasinya paling rendah, ditandai dengan warna merah. Selain itu, ditemukan 4 kasus PD3I termasuk difteri, menunjukkan desa ini tidak pernah dilakukan PWS dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Adanya 1 kasus difteri telah memenuhi kriteria KLB. Desa Makmur, Jaya, dan Sanjaya memiliki cakupan sedang, berada di zona kuning. Namun, masih muncul kasus PD3I karena cakupan belum cukup tinggi untuk membentuk kekebalan kelompok. Sementara itu, Desa Penari tercatat memiliki cakupan tertinggi di atas 95%, namun tetap ditemukan 1 kasus campak. Kasus ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Apakah cakupan konsisten dalam 3 tahun terakhir? Apakah SOP layanan sudah dijalankan dengan baik? Dan apakah semua sasaran imunisasi benar-benar tercatat? Sebagai tindak lanjut, Puskesmas meningkatkan capaian imunisasi rutin, melakukan imunisasi kejar bagi anak yang belum lengkap, memperkuat kualitas data dan surveillance PD3I, misalnya survei cepat komunitas, serta memastikan pelayanan imunisasi berjalan aman dan sesuai standar. Selain contoh yang diberikan, petugas juga bisa membuat grafik lain sesuai kebutuhan analisis di wilayahnya. PWS wajib dilakukan rutin untuk menghindari terjadinya KLB. Lakukan PWS setiap bulan, olah data dengan cermat, pahami hasilnya, dan ambil langkah tepat. Bersama, kita bisa pastikan setiap anak mendapat imunisasi lengkap, tepat waktu, di tempat yang tepat. Untuk mempelajari lebih lanjut, unduh pedoman praktis imunisasi melalui tautan berikut.